Nah, ini mungkin ke arah pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan perguruan tinggi itu selain harus melakukan pengabdian, juga harus melakukan penelitian. Nah, apakah ada topik-topik atau arah topik yang sangat mendukung mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim khususnya perdagangan karbon yang itu layak untuk diteliti oleh perguruan tinggi. Nah, ini pertanyaan pertama, Pak, ini mengenai arah penelitian yang mendukung. Kemudian yang kedua, eh, tadi Bapak menyebutkan ini yang pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan, tapi sudah Bapak jawab yaitu bahwa untuk metode maupun standar untuk memperkirakan menghitung pengurangan emisi atau nilai pengurangan emisi itu melalui ISO 140641. Nah, itu kalau ingin mendapatkan sertifikasinya itu kira-kira seperti apa ya, Pak? Pak? Rutenya begitu. Bagi misalnya kalau dosen ingin mendapat sertifikasi itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, kalau tadi Bapak menyebutkan proyek-proyek yang bertaraf internasional yang di situ ada perdagangan karbon. Yang saya tanyakan, apabila misalnya kita ingin terlibat dalam perdagangan karbon, apakah kita itu harus berbadan hukum berupa perusahaan, ataukah boleh berupa selain perusahaan, misalkan yayasan, atau mungkin perorangan, organisasi LSM misalnya, ikut serta dalam perdagangan karbon itu apakah boleh? Mohon maaf, saya memang belum menyimak semua peraturan perundang-undangan yang mengatur ini. Jadi mohon dimaafkan kalau sebetulnya sudah ada di peraturan. Itu saja, Bapak. Terima kasih banyak sekali lagi atas kehadiran dan inspirasi yang sudah Bapak berikan kepada kami semua. Saya jawab Assalamualaikum langsung ya warahmatullahi wabarakatuh. supaya Waalaikumsalam. Ya. Oh ya, mengenai Oh, peran perguruan tinggi untuk mengambil peran advokasi sebenarnya penting sekali ya untuk apa namanya perguruan tinggi mengambil peran. Saya membayangkan bahwa perguruan tinggi itu adalah yang terdepan kaitannya dengan segala pengetahuan ya. Segala pengetahuan bukan juga termasuk update hal-hal yang terbaru itu adalah perguruan tinggi ya kan. Walaupun mungkin bukan praktisi. Nah, peran-peran seperti ini dianggap cukup bagus kalau perguruan tinggi melakukan apa namanya advokasi kepada Pemda terutama ya. Karena Pemda itu kan juga butuh orang-orang cakap ya, orang-orang pintar yang kaitannya dengan banyak hal mesti melibatkan perguruan tinggi ya kan. Dan juga soal apa namanya tripartit tadi itu perguruan tinggi, civil society, kemudian pemerintah, swasta dan sebagainya itu harus diperankan. Nah, kemudian soal riset itu banyak banget ya, apalagi kalau kemudian konteksnya adalah konteks di Jember sendiri itu udah banyak. Contoh ya, riset-riset yang apa namanya yang ada riset yang biasanya sama, tapi kemudian beda lokasi. Contoh misalkan, riset yang soal kebijakan, analisis efektivitas mekanisme perdagangan karbon, ya kan. Kemudian dipilih lagi karbon apa nih, ya blue carbon, atau industri, dan sebagainya, ya kan. Atau kemudian efisiensi energi industri A, ya kan, dalam upaya untuk pengurangan emisi karbon dan aksi mitigasinya apa, ya kan. Itu adalah dunia usaha dan industri. Nah, perguruan tingginya sebagai pengusung bisa bekerja sama, ya kan. Nanti diusulkan ke Kedereka, ya kan. Kemudian apa namanya, misalkan pengaruh perdagangan karbon terhadap ekonomi makro di level Kabupaten Jember, ya kan. Kemudian evaluasi keberlanjutan mekanisme perdagangan karbon. Banyak banget, Mas, ya kan. Ini belum masuk kepada sektor-sektor yang tadi saya katakan. Apa aja yang sebenarnya menghasilkan kredit karbon ya? Apakah kredit dari plastik, water credit, dan sebagainya. Ya kan, itu turunannya banyak banget ya. Kemudian untuk mendapatkan sertifikasi ISO, silakan aja browsing di Google lembaga-lembaga mana yang bisa menyediakan sertifikasi ISO. ISO kan banyak ya, kayak 9.000, 14.000, dan sebagainya ya kan. Nah, kalau
Saya sendiri belum punya sertifikasi ISO 14064 sekian, tapi teman saya ada, itu di luar negeri dia, online, dan berbayar puluhan juta, ya kan? Kalau mau ya monggo, ya kan? Nah, tapi paling enggak gini, ikuti dulu sertifikasi-sertifikasi mengenai kayak contoh sertifikasi perhitungan karbon, pelatihan ini, pelatihan itu, dan seterusnya. Nanti di ITS juga ada pelatihan-pelatihan kayak gini, nih, kayak gini, silakan ikut. Yang kemudian dapat sertifikat dari ITS itu juga kemungkinan ada. Kemudian, apakah perdagangan karbon bisa melibatkan semua pihak? Gini, kalau Pak Abdurrahman itu adalah punya hutan yang notabene hutan itu dikelola oleh sebuah PT, ya kan, dan PT-nya itu akan bergerak ke sana, tentu PT-nya itu harus diselesaikan dulu kaitannya dengan sub project sub dari bisnis PT-nya, ya. Kalau sudah ada monggo, ya kan, karena penguasaan atas hutan itu adalah di bawah PT. Kalau tidak, yayasan juga bisa. Contoh yayasan ya, NGO ya, seperti Warsi di Jambi. Warsi itu sudah berpuluh-puluh tahun mendampingi masyarakat kaitannya dengan hutan sosial, ya kan. Nah, waktu itu memang dia nggak ngeh dan tidak ada pemahaman mengenai apa hubungannya dengan perdagangan karbon. Nah, suatu ketika di Bali saya undang dia untuk acara G20 B20 untuk menjadi pembicara dalam kaitannya bagaimana pengelolaan komunitas hutan sosial. Nah, ternyata sebenarnya kalau Pak Abdurrahman punya hutan, saya punya hutan ya, yang tadi 1 hektar. Kegiatan-kegiatan di dalam hutan itu apa sebenarnya? Itu adalah kegiatan berbasis masyarakat, penguatan kapasitas, dan banyak hal lain, mulai dari program air bersih, sanitasi, kesehatan, pendidikan di dalam hutan. Itu ada kegiatan-kegiatan yang teman-teman yayasan itu bisa melakukan, ya, untuk meningkatkan kualitas daripada bisnis karbon secara besar tadi itu. Nah, maka yayasan bisa banget, ya kan? Tapi yayasan tidak bisa ikut jualan karbon karena yang jualan tadi yang punya hutan tadi itu, ya. Maka Warsi ini akhirnya bergandeng dengan si yang namanya startup Fightratmos yang duitnya banyak banget, bergandeng dengan dia karena Fightratmos punya kegiatan perdagangan karbon yang kaitannya dengan komunitas, ya. Itu kira-kira individu pun ya tadi individu kalau Pak Abdurrahman punya perusahaan, punya PT, itu bisa. Seperti itu kira-kira. Nah, juga proyek-proyek tadi itu ya, proyek-proyek yang katanya dengan banyak tadi itu, water credit, sampah, dan sebagainya itu juga bisa. Kalau itu ngomong soal individu. Ya. Tapi biasanya memang yang kayak gini ini membutuhkan volume besar kalau kalau apa namanya kalau diperdagangkan jumlahnya mungkin jutaan ton, ya kan. Apakah bisa kita menghasilkan seperti itu? Kalau bagi saya lebih baik membuat proyek-proyek yang kaitannya menghasilkan kredit karbon tapi bukan jualan karbonnya, tapi programnya adalah program untuk edukasi yang kemudian juga bisa mendapatkan apa namanya dana untuk itu. Biasa pendekatan LSM seperti itu. Itu kira-kira Pak Abdurrahman. Monggo yang lainnya kalau ada. Atau sudah Jadi, cukup atau masih terima belum? kasih Pak Jono. Kemudian kita beralih ke penanya kedua, monggo Prof. Gusvan Halik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Cantika. Selamat pagi Pak Jono, salam kenal gitu ya. Saya ini orang sumber daya air sebenarnya, tetapi dipusingkan sama dampak perubahan iklim gitu ya. Sehingga Wah, saya pas banget. ingin belajar sekali gimana sih ceritanya eh, dampak rumah kaca ini di negara kita terutama. Karena begini Pak Jono, kita ini agak dilematis ya. Kalau Pak Jono tadi bilang kalau kita banyak tanam-tanam hutan, maka kita bisa mengklaim eh, kita menghasilkan karbon dan itu jadi duit gitu ya. Nah, Iya, pertanyaan baliknya saya itu bagaimana kalau kita menebang hutan, kemudian dijadikan kelapa sawit, Pak? Karena dia itu isu internasional malah dia di betul tempat Pak. kita. Iya, iya, iya. Itu yang pertama. Kemudian Enggak, tadi eh, pertanyaan. Iya, ya. Monggo mau pertanyaan tadi Pak, pertanyaannya. pertanyaannya gimana eh, konversinya ketika kita mengurangi emisi ya, yang dari hutan diubah menjadi sawit dalam aturan perdagangan karbon ini seperti apa? Ya,
Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, Presiden ya negara Pak ya, 2060 katanya mencanangkan net zero karbon. Saya sangat setuju dengan pendapat Bapak tadi. Ini proyek ambisius ya. Ya saya tidak tahu tercapai atau tidak tercapai, tetapi kalau melihat tren IPPC Pak ya, IPPC itu yang mau asesmen report 5 atau 6 skenario RCP atau SSP itu rasanya tidak ada grafik temperatur yang turun. Semuanya trennya naik. Sehingga saya agak geleng-geleng kepala apa benar tadi bisa diturunkan sampai nol gitu ya. Karena itu kan eh, terlalu terlalu ini ya terlalu ambisius kalau menurut saya. Kalau memang iya, bagaimana dengan baseline pencapaian sekarang? Kalau lihat tadi yang dipaparkan 2030 itu masih sekitar 40% ya masing-masing sektor, terutama sektor hutan. Ya, itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, alangkah menariknya Pak, kalau karbon itu bisa masuk bursa efek, gitu ya. Artinya di OJK itu diatur. Ya, barangkali nanti apa di bursa efek jadi blue chip, orang-orang akan mulai sadar untuk investasi di bidang itu, di bidang perdagangan karbon. Mungkin itu tiga aja, Pak Jono. Matur suwun. Oke, Pak Gusman, matur suwun, sangat ini pertanyaan yang agak sulit. Gimana konversi kelapa sawit? Ya, sebenarnya kalau teman-teman dari ilmu lingkungan, Pak, ilmu lingkungan itu memang kelapa sawit itu adalah yang paling paling dimusuhi ya. Walaupun di dalam kelapa sawit sendiri itu sudah banyak sekali apa namanya upaya untuk sertifikasi ini itu dalam kaitannya keberlanjutan ya. Tapi kita bisa membayangkan Pak bahwa kemampuan kelapa sawit, kemampuan hutan yang sebelumnya menjadi kelapa sawit dibandingkan kelapa sawit itu sejauh mana perbedaannya kan? Ketika hutan itu masih hutan yang memang heterogen dan hutan alami, ya, yang punya kemampuan kelapa sawit, tentu perhitungan karbonnya ini perlu detail Pak, untuk stok karbonnya ini perlu detail dibandingkan kemudian dibabat. Ketika proses pembabatan itu sendiri sudah jelas tidak bisa menyerap karbon, kemudian setelah bertahun-tahun juga menanam kelapa sawit itu juga masih juga tidak bisa menyerap karbon, bahkan juga malah mendegradasi lingkungan. Nah, yang seperti itu yang kemudian sangat jelas nyata bahwa kelapa sawit itu mau nggak mau dari orang lingkungan sangat dimusuhi ya kan, tapi secara ekonomi sangat dibutuhkan. Per hari ini Pak, per hari ini saya setahun yang lalu memang ada teman dari Asosiasi Kelapa Sawit sedang mengupayakan bahwa kelapa sawit ini juga bisa menghasilkan kredit karbon. Dalam hati saya kan pertanyaan nih, ini udah merusak hutan, tapi kok juga minta menghasilkan karbon, ya kan? Terus kemudian juga udah dapat ekonomi dari kelapa sawit, sehingga masih juga, kan nggak masuk akal itu, Pak. Nah, secara standar pun pasti akan ditolak itu kan. Bagaimanapun Pak, ini sudah nggak mungkin, ya kan? Pertama tadi ketika proses seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu, Pak, mengenai konversinya kita bisa menghitung. Apakah kalau di dalam hutan sendiri kan ketika ada verifikasi dan tinjauan periodik itu kan selalu dipastikan kan. Nah, ketika kelapa sawit, ketika pembukaan di awal pun juga sudah begitu. Yang jelas-jelas kan sudah nggak bisa. Belum lagi soal perhitungan flora faunanya sudah hilang ya kan. Kemudian mungkin Bapak paham juga sumber daya airnya juga mulai menurun dan sebagainya. Itu aja udah gimana ya kalau kita mau memusuhi kelapa sawit ya kan. Oke, itu yang. Kemudian 2060 saya setuju Pak ya bahwa untuk net zero ini sudah sangat-sangat ambisius dan rasanya nggak mungkin. Maka ada beberapa organisasi juga saya ikut mengadvokasi. Kita nggak mungkin asal net zero ini karena ambisius. Mana mungkin orang juga industri itu akan benar-benar zero. Tapi kalau carbon neutrality iya ya kan. Carbon neutrality ya. Maka nanti saya munculkan juga apa bedanya antara net zero dan carbon neutrality. Ya. Pertama adalah soal pendekatannya, soal coverage-nya. Coverage untuk carbon neutrality itu kita kalau bicara skop 1, 2, 3 Pak ya. Skop 1 adalah emisi langsung, skop 2 dan 3 tidak bisa. Maka carbon neutrality itu skop 3-nya dihindari. Ya, karena skop 3 itu luas banget. Skop 3 itu kan kayak
kayak orang bekerja, lalu lalang bekerja, kemudian ada rapat, meeting, penerbangan sana pedangnya itu kan sulit untuk kita hindari ya. Sehingga kalau kalau mau net zero emisi, seakan-akan kita udah nggak kemana-mana, udahlah kegiatan kita di rumah aja kan. Rasanya nggak mungkin. Maka skop 3 itu di net zero juga dihindari, Pak. Kemudian time horizonnya, yaitu time horizonnya itu memang net zero sangat panjang waktunya, long term strategik dan ambisius target, ya kan. Sedangkan kalau karbon netral kita bicara dalam suatu industri masih bisa, ya kan, netral, ya kan, seperti itu. Kemudian ya ini ada beberapa standar-standar untuk net zero itu kayak SBTI net zero standard, ISO net zero guideline dan sebagainya itu harus dipenuhi dan rasa-rasanya sulit sekali seperti itu. Ya, itu kira-kira Pak Gus. Dan kemudian bursa efek sudah ada Pak sekarang Pak. Sejak 26 September lalu sudah diluncurkan bursa karbon di IDX dan kebetulan memang kami dan teman-teman yang ikut mendorong. Sayangnya per hari ini ya, per hari ini memang geliatnya masih sangat adem. Nah, maka kebetulan saya di Asosiasi Carbon Expert itu akhirnya dipanggil KSP, Kantor Sekretariat Presiden, untuk menanyakan hal ini. Ini kenapa nih kok kondisi perdagangan karbon seret? Ya, kita akhirnya bicara banyak Pak, ekosistem daripada perdagangan karbon di Indonesia ini masih sangat sangat payah sebenarnya, masih belum terbangun dengan bagus nih kan. Bulan depan atau Mei kami akan ada acara dengan KSP, bahkan akan meluncurkan semacam karbon inisiatif lah, karbon care inisiatif oleh KSP dalam kaitannya dengan ini Pak, kaitannya dengan bagaimana mendukung percepatan. Karena secara ekosistem memang belum Pak, advokasi kepada industri yang sekarang ini Pak ya, yang di karbon ID gitu, pemain-pemain yang masuk di situ adalah pemain-pemain besar Pak, ya pemain-pemain besar yang notabene memang mereka sendiri yang punya usaha atau industri kaitannya dengan emisi, ya perusahaan besar batu bara, perusahaan gede-gede lah Pak ya. Pokoknya ring 1 sana yang masuk di dalam bursa karbon listrik yang nanti akan jadi penjual maupun pembelinya. Nah, Pertamina itu sudah salah satu perusahaan yang Pertamina bukan Pertamina holdingnya, tapi Pertamina Geothermal yang menghasilkan renewable energy, panas bumi, itu adalah salah satu-satunya perusahaan yang sudah punya sertifikat perdagangan emisi, Pak. Ya. Yang kemudian dijual. Nah, pembelinya siapa aja ada di list, Pak. Tadi kalau nggak salah di sini ada, Pak. Sebentar, Pak ya. Nah, ini, Pak. Tadi saya mau cerita banyak soal ini, khawatir teman-teman pusing. Nah, ini Pak. Pak Guswan kelihatan? Halo? Terlihat Pak, terlihat. Nah, ini adalah proyek-proyek renewable energy, baru 3 perusahaan besar ini Pak, yang sudah punya SPE GRK, Sertifikat Pengelolaan Energi, yaitu Pertamina Geothermal, 1, 2, 3 itu, sampai 5, kemudian PT UPC Sidrap Bioenergi, itu adalah PLTB, yang kemudian yang terakhir adalah PLN. Nah, di yang Pertamina itu proyeknya Lahedong, ya, itu nomor registrasinya sekian, penurunan emisinya segitu. Nah, mereka dapat sertifikat penurunan emisi yang kemudian dijual oleh perusahaan-perusahaan seperti, setahu saya, perusahaan bank, OCBC, NISB, ya, itu beli sertifikatnya. Nah, kemudian PLTB Bayu itu baru cuma 1.000 ton, PJB itu sekian, Pak. Nah, ini sudah ada di bursa, Pak. Itu, yang lain-lainnya masih babak belur menunggu regulasi. Kira-kira itu, Pak Gusman Halim. Oke, terima kasih Pak. Sami-sami, Bapak.
Oke, baik. Terima kasih Pak Jono atas penjelasannya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan ketiga, mungkin dari Ibu Winnie Laura. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Panitia. Assalamualaikum Pak Jono. Perkenalkan saya Winnie Laura, saya dosen dari Universitas Jambi, Pak, Sumatera. Pak, ada yang ingin saya tanyakan, Pak. Jadi terkait dengan aksi mitigasi dan adaptasi. Nah, bagaimana kita membuat lingkup untuk mendesain aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan pengurangan emisi karbon, terutama dari sektor persampahan. Kita tahu pengelolaan sampah itu kan dari hulu ke hilir, dari awalnya itu ada pengangkutan, terus PPS-nya sampai ke sanitary landfill-nya. Nah, itu bagaimana Pak kita membuat skop atau batasannya? Kira-kira itu saja Pak yang saya ingin tanyakan. Terima kasih Pak Jono. Oke, aksi adaptasi dan mitigasi dari sektor persampahan. Jadi gini, tadi siapa namanya? Winnie Pak. Mbak Winnie ya. Tadi perlu dipahami ya bahwa yang harus dilakukan itu penting adalah mitigasinya. Tapi nggak apa-apa. Contoh aksi adaptasi adalah pengembangan infrastruktur tangguh perubahan iklim pada pengelolaan sampahnya, ya kan? Kalau kemudian pengelolaan sampahnya itu misalkan pengelolaan sampah yang ketika numpuk sampah kena banjir berantakan, terus kemudian juga infrastruktur untuk pengelolaan sampah itu juga tidak benar, ya kan? Sebagainya. Nah, kalau adaptasi ini memang lebih banyak kaitannya dengan bagaimana tahan bencana, kemudian bagaimana kemudian seperti promosi terkait dengan upaya untuk pertanian adaptif. Kalau pertanian adaptif itu juga kaitannya dengan sampah ya. Terus juga penyusunan rencana tata ruang wilayah adaptif, Mbak. Ya kan? Contohnya ya menyesuaikan tata ruang wilayah dengan ancaman perubahan iklim, tapi khusus untuk yang sampah-sampah. Seperti kalau udah kayak gini nih, nanti pengelolaan sampahnya menjadi lebih baik, ya kan? Menjadi lebih baik, misalkan transportasinya dari hulu sampai ke TPA-nya ya, kemudian ada juga kaitannya dengan promosi-promosi kegiatan ya, adaptasi. Kalau misalkan ada kejadian kaitannya dengan pengelolaan sampah tersebut ya. Terus kemudian mitigasi. Di dalam pengelolaan sampah sendiri mungkin perlu ada kayak semacam transisi energi bersih, kemudian transportasi ramah lingkungan, sampah ya kan, sampah yang berceceran itu, sampah yang truk-truknya yang mungkin emisinya besar itu juga perlu ya kan. Kemudian pengaturan jadwal, pengaturan jalur-jalur pengambilan yang notabene itu bisa dilakukan sampai bisa menekan emisinya ya kan. Seperti itu. Kemudian pengelolaan sampah berkelanjutan dari hulunya sendiri bisa ya kan. Sudah tadi itu mulai diatur sampah yang 3R, pemilahan organik anorganik. Itu kan sebenarnya sudah menjadi kebutuhan yang harus ya per hari ini ya. Tapi dengan dia melakukan upaya seperti itu, nanti pengelolaan menjadi efisien. Efisien dari mulai pengambilan sampai efisien dari saat dia dikelola di TPA-nya sendiri ya kan. Itu udah menarik mana barang yang sampah yang berekonomi, mana yang tidak ya kan. Nah, teman-teman saya itu juga lagi membuat alat yang bisa membuat sampah organik itu menjadi biochar ya kan. Itu juga langkah langkah mitigasi ya. Biochar itu sampah organik menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Selain kalau kita memilah anorganik dan organik, anorganiknya biasanya banyak yang bernilai ekonomi ya kan. Banyak juga yang tidak bernilai ekonomi tapi dibuat seperti RDF tadi itu. Nah, sementara yang langkah mitigasinya tadi itu transisi energi bersih, kemudian transportasi, kemudian efisiensi energi dari peralatan-peralatan mesin-mesin yang mungkin secara efisien tungku bahan bakarnya menjadi seperti ini, ya kan? Membutuhkan minyak lebih banyak dari jadi nggak efisien, itu diupayakan bagaimana ya kan? Termasuk kalau mau ya seperti kantor-kantor pengelola TPA itu sudah mulai pakai PLTS ya dan seterusnya.
Kira-kira itu Mbak ya yang mungkin. Nah untuk hal lainnya bisa kita pikirkan kalau kita udah lihat di lapangannya seperti apa. Gitu Mbak Winnie. Terima kasih Pak Jono. Sama-sama Mbak. Bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Jono. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Yeni, Pak Jono. Kebetulan beliau sudah menyampaikan melalui fitur chat ke Pak Jono. Tadi barusan Bu ini Karena kan? tadi suaranya menggema, ngapunten Pak Jono. Tapi udah tadi kan udah saya jawab. Nah ini Ibu Yeni nih. Apakah pembukaan wilayah untuk IKN sudah dihitung secara rinci emisi karbon akibat perubahan fungsi lahan karena banyak pro dan kontra? Apakah ada plan untuk meningkatkan kredit karbon? Wah, ini ini gini ya. Yang jelas pemerintah ini kan ya nggak bodoh-bodoh amat ya menurut saya ya. Ya segala sesuatu itu menjadi pertimbangan ya. Ekonomi, sosial, dan kedepannya lagi upaya untuk memindah ibu kota Jakarta ke IKN itu juga banyak apa namanya pertimbangan-pertimbangan. Maka pertimbangan mana yang dipilih itulah yang kemudian akhirnya menjadi sebuah keputusan. Oleh karena itu pemerintah saya pikir sudah cukup sadar bahwa pembukaan lahan IKN yang notabene hutan menjadi ibu kota itu sudah sangat-sangat pasti sudah membuka hutan ya, sudah dengan baik akti. Kemudian kan saya nggak tahu apakah di peraturan Menteri LHK atau ada juga undang-undang ya, undang-undang IKN itu saya pasti sudah mengakomodasi bagaimana apa namanya bangunan-bangunan di IKN itu adalah yang ramah lingkungan, termasuk infrastruktur dan sebagainya. Maka akan ada transportasi listrik, akan ada ini itu yang kaitannya dengan isu-isu lingkungan. Kira-kira itu ya secara umum Bu Yeni ya kaitannya dengan ini. Kalau pergerakan karbon pasti iya ya kan, pasti iya. Maka setelah elektrifikasi itu sudah urusan dengan karbon, green building juga urusannya dengan karbon. Nah itu pasti iya ya. Itu kira-kira Bu Yeni. Monggo. Oke, kemudian saya persilakan untuk sesi selanjutnya. Ada mungkin dari audiens ingin bertanya yang hadir secara daring. Oke, silakan Mbak. Mungkin bisa maju ke depan ya. Suaranya nggak jelas suaranya. Oh, suaranya nggak jelas nih. Ya nggak tadi maju aja. Saya perkenalkan Pak, saya Margaret Amartodi, mahasiswa dari Universitas Jember. Saya ingin bertanya terkait jejak karbon. Itu apa suara saya terdengar, Pak? Oh, yang awal-awal nggak jelas. Ya, saya ingin bertanya Pak terkait jejak karbon. Umumnya kan dari penjelasan Bapak itu berfokus pada pertambangan yang perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, saya ingin bertanya terkait bagaimana jika suatu kegiatan itu berasal dari kegiatan masyarakat seperti pertambangan ilegal, yang mana di Indonesia sendiri cukup banyak pertambangan ilegal. Salah satunya di tempat saya sendiri, di Bangka Belitung, itu tambang timah ilegal yang cukup banyak dan cukup umum terjadi. Nah, untuk jejak karbonnya sendiri nanti itu yang bertanggung jawab siapa ya Pak? Apakah dikembalikan ke pemerintah atau seperti apa? Terima kasih. Oke, namanya ilegal. Masa pemerintah yang harus ngurusi, ya kan? Kalau ilegal itu ya mestinya pemerintah menertibkan ya upaya ilegal tersebut ya. Ada nggak ada kaitannya dengan jejak karbon. Saya ingin menyampaikan dulu apa yang disebut sebagai jejak karbon ya. Jejak karbon itu adalah ukuran atau dari jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung oleh individu, organisasi, atau kegiatan tertentu. Misal tadi, siapa namanya tadi?
Margareta, Bapak. Ya udah itu tadi lah ya. Itu kamu dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi itu kamu punya jejak karbon, ya kan? Mulai dari bangun, sikat gigi, mandi, boleh naik motor dan sebagainya. Jejak karbonnya itu bisa dihitung. Nah, kalau katanya dengan industri tadi itu ilegal ya kan? Ya kan? Tetap bahwa apa yang kemudian yang mereka lakukan itu mana yang sumber-sumber emisinya itu yang bisa kita ukur ya kan? Ya kan? Baik dari individu orang-orang tersebut menuju lokasi dari rumah ke lokasinya maupun pada saat dia mengeksplorasi tambang ilegalnya tersebut dengan berbagai peralatan, baik itu peralatan manual maupun peralatan yang cukup canggih ya. Tadi kan nggak disebutkan ya bahwa eh, tambang ilegal ini menggunakan peralatan apa, ya kan? Saya membayangkan peralatan konvensional, jadi nggak terlalu banyak. Nah, ketika tambang-tambang ilegal itu juga nantinya akan digunakan oleh mereka sendiri kaitannya dengan pembakaran emisi, maka itu juga mengalami emisi. Ataupun dijual, ya kan? Nah, maka itu juga harus ada jejak karbonnya, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu ya. Konsep dari jejak karbon sendiri perlu dipahami ya. Jadi suatu industri itu punya jejak karbon ketika industri tersebut tahu bahwa apa yang dilakukan itu sudah menghasilkan emisi, baik secara langsung maupun tidak langsung, ya kan? Langsung maupun tidak langsung ya. Kalau di dalam ISO itu kita kenal menjadi ISO apa namanya skop 1, skop 2, skop 3. Kalau di dalam industri itu ya, skop 1 itu misalkan adalah emisi langsung, ya, mana sumber-sumber emisi yang menghasilkan emisi langsung, misalkan penggunaan tungku, penggunaan genset, penggunaan alat-alat pembakaran yang menghasilkan panas itu langsung. Kemudian 2 tidak langsung. Tidak langsung itu kantor, ya, kantor yang mereka pakai AC, pakai listrik dan sebagainya, ya. 3 adalah kegiatan stafnya, ya. Mulai dari rumah ke kantor naik apa, ketika perjalanan dinas naik pesawat terbang dan semuanya itu ada. Dan itu semuanya bisa dihitung. Nah, itu adalah jejak karbon dari sebuah industri atau organisasi satu paket kelompok tersebut yang ada di perusahaan A misalkan gitu. Ini pun juga gitu, yang ilegal. Jadi bukan masalah kalau ini bukan masalah ilegal atau legal ya, tapi kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh individu, organisasi atau apa kegiatan tertentu. Itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Jono. Oke, mungkin dari audiens masih ada pertanyaan lagi. Oke, baik. Mungkin kalau dari audiens sudah cukup, Pak Jono. Mungkin saya pertanyaan terakhir nggih, Pak, dari saya. Jadi begini Pak Jono, izin bertanya bahwasanya tadi Pak Jono sudah menyampaikan bahwasanya salah satu upaya untuk mengurangi atau mencapai net zero emission ini adalah terkait dengan eh, penggunaan energi baru terbarukan gitu Pak. Nah Ya, ini apa namanya Indonesia kan berencana untuk mengalihkan PLTU batu bara ini menjadi energi baru terbarukan. Nah, ini saya tanyakan begini, Pak. Kemarin kan kalau terkait dengan PLTS atap, ya, Pak, ini sebenarnya sebelum keluar peraturan ESDM nomor 2 tahun 2024 itu sempat dibatasi, ya, Pak, kapasitasnya. Tapi kalau sekarang sudah berbasis kuota. Nah, kemudian kalau misalkan PLTU batubara ini dialihkan misalkan untuk menggunakan solar PV seperti itu, Bapak. Ini apakah kan seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya untuk menghasilkan kapasitas yang setara dengan PLTU batubara, ini kita membutuhkan luasan lahan yang lebih besar untuk PV solar sendiri. Nah, kemudian juga kalau misalkan PV solar ini diharapkan untuk memenuhi ketersediaan listrik atau bisa diharapkan solar ini dapat menyala pada malam hari, ini juga kapasitasnya membutuhkan 6 kali lipat daripada kapasitas yang dibutuhkan seperti itu, Bapak. Ini kira-kira seperti apa nih, Bapak? Terus kemudian yang kedua adalah terkait dengan apa penggunaan transportasi listrik, Bapak.
Jadi transportasi listrik ini juga menjadi salah satu upaya nih untuk mencapai net zero emission, tetapi di sisi lain transportasi listrik ini kan juga nantinya menghasilkan limbah berupa baterai nih Bapak. Nah ini kira-kira nanti seperti apa nih kira-kira ke depannya Bapak? Kan kita ingin mengurangi karbon tapi juga ada limbah yang dihasilkan berupa baterai. Seperti itu Bapak. Terima kasih Pak Jono. Ya, makasih Mbak. Kementerian ESDM itu sudah membuat roadmap sampai 2060 ya kaitannya dengan transisi energi ini, termasuk pengalihan PLTS batubara ya kan. Tentu ini membutuhkan kesiapan bersama ya. Kalau per hari ini PLT batubara itu adalah yang paling tinggi dan belum juga ada banyak yang menggantikan, ya kan? Tentu ini nggak masuk akal ya kalau kemudian menutup. Nah, di dalam roadmap-nya SDM itu yang ditutup adalah PLT batubara yang sudah mengalami umur pakai yang cukup, umur pakainya sudah cukup tinggi dan juga sudah tidak efisien dalam kaitannya dengan produksi listriknya. Itu yang pertama, ya kan? Sehingga itu. Nah, kemudian pemerintah sendiri memang juga sudah ada roadmap mengenai diversifikasi energi EBT, energi baru terbarukan, sampai kemudian secara perlahan energi baru terbarukan ini bisa menggantikan energi yang tidak EBT ya seperti itu. Nah, itu sebenarnya saya ada paparannya ya, ada paparannya seperti itu. Bahwa kaitannya soal kaitan teknis tadi itu bahwa membutuhkan luasan PLTS yang cukup besar, itu memang per hari ini seperti itu adanya ya kan. Rasa-rasanya agak sulit ya. Bahkan PLTS ini mengalami berbagai permasalahan sosial yang berbeda-beda. Kalau misalkan di Cirata ya kan, di Cirata itu membuat PLTS terapung itu bisa, tidak demikian terjadi di wilayah lain. Misalkan di Sumatera Barat itu juga akan dibangun di atas danau ya kan. Ya, kenapa kok dibangun di atas air itu kaitannya dengan tata guna penggunaan, kan kita nggak sulit ya untuk menggunakan lahan darat ya yang kemudian harus dibeli oleh PLN seperti itu. Nah, tapi di sisi lain faktor sosial tadi itu seperti di Sumatera Barat itu tidak mau kaitannya dengan penghidupan oleh nelayan-nelayan di danau tersebut, menolak untuk itu. Nah, ini juga sebuah tantangan ya, bukan hanya tantangan soal luasannya itu. Kalau soal luasan dari lahan yang dibutuhkan untuk PL tersebut, tentu nanti ke depan itu akan banyak teknologi, Mbak. Nah, teknologi yang bisa mengefisienkan dari lahan, ya kan? Misalkan juga luasan lahan itu sekarang tidak terlalu luas, tapi sudah bisa menyimpan energi cukup besar dari baterai dan seterusnya. Nah, mengenai listrik ya, transportasi listrik, ini Indonesia itu masih dalam tahapan pengenalan ya, masih tahapan pengenalan ya kan, bahwa ada isu-isu mengenai baterai listrik, juga kemudian kebutuhan listrik dari mobil listrik sendiri kan juga disuplai dari PLN ya kan, itu juga berpengaruh ya kan. Isu lainnya bahwa soal elektrifikasi, kemudian elektrifikasi per kapita penggunaan listrik dan sebagainya, ini sangat kompleks ya. Jadi kebetulan saya punya mahasiswa S2 yang notabene orang-orang PLN, dia mengatakan, Pak, kita ini diminta untuk elektrifikasi 100%. Bahkan juga mendorong kenaikan per kapita listrik ya kan, setiap rumah tangga ya kan. Tapi kemudian juga ada transisi energi. Ini bisa benar-benar membingungkan ya. Dari sisi PLN kita ingin mendapatkan pendapatan yang cukup bagus dengan menaikkan listrik, dengan pelanggan yang mungkin golongan rendah menjadi golongan normal ya. Itu dengan bonus-bonus yang kemudian kita supaya tidak ada subsidi, itu adalah upaya-upaya dari sisi PLN sendiri. Terlepas, PLN sendiri juga sudah melakukan upaya penurunan emisi karbonnya, ya kan. Ada paparan saya yang menunjukkan bahwa PLN dalam 3 tahun terakhir 2020 sampai 2022 itu mereka sudah melakukan perhitungan skop 1, 2, 3 yang notabene masih sangat flat penurunan emisinya, ya kan. Penurunan emisinya. Katanya apa?
kaitannya bahwa dia sudah melakukan didorong oleh pemerintah untuk membuat EBT, ya, salah satunya PLTS, PLT Bayu dan sebagainya, ya kan. Tapi dia juga dituntut untuk kita dielektrifikasi. Ada lagi soal mengenai PLTB Bayu itu ya. Per hari ini serapan listriknya nggak cukup bagus oleh masyarakat. Dua, kemudian harga listriknya juga nggak cukup bagus. Maka investasi untuk EBT di Indonesia ini menjadi tantangan juga kaitannya dengan mau investasi tapi nggak bisa jualan profit. Gimana dong, ya kan? Nah, yang kayak gini ini memerlukan insentif dari pemerintah, ya kan. Kalau ngomong soal insentif berarti urusannya dengan APBN, ya kan, urusannya dengan ini itu dan sebagainya. Jadi sangat kompleks, bukan hanya masalah teknis, non teknisnya sangat kompleks. Apakah pertanyaan saya ini menjawab, Mbak Cika? Tentu silahkan aja dipahami. Tentu nggak bisa menjawab dengan puas ya, karena ada beberapa hal yang mungkin ditanyakan untuk urusan teknis. Saya tidak berani menjawab dan tidak bisa menjawab. Itu Mbak Cantika kira-kira. Ya, baik Pak Jono, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Ya, dan akhirnya karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak, akhirnya kita sampai pada di penghujung acara. Baiklah para hadirin semua, yang dapat kita simpulkan pada sesi diskusi hari ini adalah perubahan iklim ini merujuk pada perubahan jangka panjang dalam pola dan kondisi cuaca rata-rata di bumi, di mana dampak perubahan iklim diantaranya adalah meliputi peningkatan suhu global, kemudian perubahan curah hujan, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Upaya internasional dan perjanjian telah dilakukan melalui kesepakatan yang telah disetujui oleh beberapa negara, termasuk diantaranya adalah Indonesia melalui Paris Agreement, di mana dengan tujuannya adalah untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. Nah, untuk upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam mencapai net zero emission, ini salah satunya adalah berupa perdagangan karbon dan juga efisiensi energi. Nah, semua tindakan ini harus dilakukan tentunya secara holistik, tidak hanya dari pemerintah saja maupun industri saja, tapi juga harus dilakukan secara terintegrasi dan juga dimulai dari diri kita sendiri. Baik, terima kasih Bapak Jono yang telah menyempatkan hadir pada sesi webinar hari ini atau kuliah kamu hari ini. Apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Bapak Jono, STMSI yang telah berbagi ilmu. Saya juga berterima kasih kepada para hadirin yang telah hadir baik secara online maupun offline. Baik, sebelum menutup acara hari ini, saya boleh minta tepuk tangan untuk kita semua dan juga untuk pembicara Bapak Jono. Gak ada foto bersama ya? Biasanya foto bersama. Oke, baik, terima kasih Bapak Jono. Mungkin dari Bapak Jono ada statement penutup, Bapak? Ya, jadi gini, ini bukan mengaca pada saya karena saya punya pengalaman, tapi saya menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, ya kan, jangan ragu untuk menyayangi teknik lingkungan dan juga jangan ragu untuk menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Kaitannya kebutuhan akan alumni teknik lingkungan. Di depan itu banyak banget, ya, banyak banget pekerjaan. Saya akan menyaksikan pada teman-teman yang ragu dan nggak punya kapasitas karena dia nggak pede, ya kan. Itu aja sebenarnya. Jadi harus yakin, ya kan, dan juga punya sifat kolaboratif. Saya selalu mengatakan ini berkali-kali ya pada beberapa sesi-sesi diskusi ya, baik itu untuk NGO maupun individu. Kalian harus punya sifat kolaboratif, punya sikap ingin berkontribusi, punya sikap ingin mau bekerja sama dengan pihak lain. Maka itulah sebenarnya keunggulan. Kalau soal keilmuan dan sebagainya itu mah gampang ya dipelajari, ya kan. Tidak harus memahami ini dalam satu waktu itu enggak. Tapi tadi itu ya kan, mau bekerja sama, punya percaya diri, ya, dari punya sifat kolaboratif, itu ternyata kunci dari kita itu bisa mendapatkan pekerjaan dan percaya diri. Salah satu percaya diri, bikinlah LinkedIn, ya, LinkedIn, ya,
tonjolkan diri kalian. Ini saya mahasiswa Universitas Negeri Jember, Universitas Jember, Teknik Lingkungan. Saat ini semester ini saya sedang melakukan ini. Itu luar biasa karena salah satu medsos yang cukup dahsyat itu adalah LinkedIn itu tadi. Saya seringkali melihat beberapa mahasiswa udah cukup percaya diri, gampang cari kerja itu. Kalau udah lulus ya apalagi ya kan, sering apa repost tulisan, sering sampai satu. Nah, ya cara-cara seperti itu akan membantu mahasiswa maupun alumni untuk dapat pekerjaan. Itu saja Mbak Cantika, makasih. Oke, baik, terima kasih Pak Jono atas tips dan trik dan juga closing statement yang cukup inspiratif dan sangat bisa dijadikan pembelajaran untuk adik-adik Prodi Teknik Lingkungan Universitas Jember. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jono yang telah meluangkan waktunya. Baik, saya Cantik Almas Filza selaku moderator sesi diskusi hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sesi saya kembalikan kepada MC. Nggak ada Baik, foto bareng Mbak Cantika. Gimana, Prof? Nggak ada foto bareng sesuai permintaan Pak Jono tadi. Biar ada kenang-kenangan. Oh, enggak, Prof. Iya deh, saya juga pengen foto dengan Prof. Gusvan Halik ini. Foto bersama dibuka semuanya. Ya Pak Jono. Iya, Pak. baik, sebelum acaranya kita tutup, mungkin untuk para peserta bisa mengaktifkan fitur kamera untuk dokumentasi. Mungkin bisa kita mulai foto. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Cantika selaku moderator dan terima kasih kepada Bapak Jono atas materi yang disampaikan. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari narasumber kuliah tamu kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara beserta segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Saya Zaneta pamit undur diri. Sampai jumpa lagi pada kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinlah Bapak. Ya, Oke, terima kasih Pak Jono. misalnya Bapak. Oke, Bapak Jono, terima kasih. Semoga bisa kita berkolaborasi lagi di lain waktu nih, Bapak. Matur nuwun, Pak Jono.